pada sekitar tahun 2012, Mbak Lana, seorang yang tinggal di Pekalongan, memiliki 2 orang rekan kerja yang juga bisa dibilang sebagai teman dekatnya. Mereka bertiga sering menghabiskan waktu bersama, meskipun sebenarnya ada lebih banyak rekan lain yang juga sering berkumpul dengan mereka. Suatu hari, Mbak Lana mengusulkan sebuah ide untuk berlibur bersama. Ia merasa sudah terlalu lama sibuk dengan rutinitas pekerjaan dan ingin menghabiskan waktu santai bersama teman-temannya. Setelah berdiskusi, rencana liburan pun mulai dibahas. Awalnya mereka ingin pergi ke tempat yang cukup jauh, seperti Bali. Namun, karena berbagai pertimbangan, terutama terkait biaya dan keterbatasan waktu, mereka akhirnya memutuskan untuk mencari destinasi yang lebih dekat. Selain itu, beberapa teman mereka yang lain juga tidak bisa ikut dalam perjalanan ini, sehingga hanya tersisa 3 orang yang benar-benar siap untuk berangkat, yaitu Mbak Lana, Rara, dan Sinta. Akhirnya, muncul ide dari Rara untuk pergi ke Gunung Kidul, Yogyakarta. Ia mengusulkan destinasi ini karena daerah tersebut memiliki banyak tempat wisata yang menarik, serta ia sendiri memiliki rumah keluarga di sana yang bisa mereka gunakan untuk menginap selama liburan. Usulan ini diterima dengan baik oleh yang lain dan mereka pun segera mempersiapkan perjalanan. Ketika rencana sudah matang, mereka bertiga berangkat menuju Gunung Kidul. Sepanjang perjalanan, mereka berbincang dan tertawa, membahas berbagai hal untuk mengusir rasa bosan di perjalanan. Setelah beberapa jam, akhirnya mereka tiba di sebuah rumah milik keluarga Rara. Rumah tersebut bukanlah rumah besar, melainkan sebuah rumah 2 lantai yang terletak di kawasan perkampungan yang cukup tenang. Meskipun rumah itu sudah lama tidak ditempati, tetapi tetap dalam kondisi yang sangat baik. Halaman rumah dipenuhi dengan tanaman hias yang terawat dengan baik, dan bahkan pagar rumah yang mereka dorong terasa licin, seolah dirawat dengan baik. Mbak Lana dan Sinta merasa senang melihat rumah tersebut. Menurut mereka, menginap di rumah seperti ini terasa lebih nyaman dibandingkan harus mencari penginapan lain yang mungkin kurang familiar bagi mereka. Mereka sepakat bahwa ini adalah pilihan yang tepat untuk liburan mereka. Begitu memasuki rumah, mereka langsung berkeliling untuk mengeksplorasi setiap sudutnya. Semuanya tampak bersih dan normal. Tidak ada tanda-tanda rumah tersebut lama tidak berpenghuni. Namun muncul rasa penasaran dalam diri Mbak Lana. Ia pun bertanya kepada Rara, apakah rumah ini memiliki kisah mistis atau pernah terjadi sesuatu yang aneh, mengingat sudah lama tidak dihuni. Dengan santai, Rara menjelaskan bahwa sejak kecil ia tinggal di rumah tersebut, dan selama itu pula, ia tidak pernah mengalami kejadian aneh. Alasannya, keluarganya pindah dari rumah ini pun bukan karena hal mistis, melainkan karena ayahnya memiliki usaha di Pekalongan, sehingga mereka harus pindah ke sana. Jawaban ini cukup meyakinkan Mbak Lana, sehingga ia tidak lagi merasa khawatir. Sementara itu, Sinta yang memiliki sifat lebih santai, tidak terlalu peduli dengan hal tersebut, dan hanya menikmati kenyamanan rumah. Setelah seharian beradaptasi dengan lingkungan baru, mereka bertiga memutuskan untuk menempati salah satu kamar di lantai 2. Sebenarnya, rumah itu memiliki 4 kamar, 2 di lantai bawah dan 2 di lantai atas. Tetapi mereka lebih memilih kamar di lantai 2 karena menurut mereka, suasananya lebih nyaman. Cerita-cerita dari Rara yang penuh dengan kenangan menyenangkan selama tinggal di sana semakin membuat mereka merasa aman dan tidak memiliki firasat buruk tentang rumah tersebut. Malam pun tiba, sekitar pukul 9 malam. Hari itu mereka belum sempat bepergian kemana-mana karena baru sampai di rumah
dan masih sibuk menyesuaikan diri. Sore harinya, mereka telah berbelanja beberapa bahan makanan agar tidak perlu keluar rumah di malam hari. Dengan suasana yang nyaman, mereka pun memutuskan untuk memasak makan malam bersama. Aktivitas ini berjalan dengan penuh canda tawa, membuat suasana semakin akrab. Setelah selesai makan, mereka mulai merasa lelah dan akhirnya masuk ke dalam kamar untuk beristirahat. Malam itu, tiba-tiba Mbak Lana terbangun karena mendengar suara ayam berkokok. Suara itu begitu jelas, terdengar di tengah keheningan malam. Ia pun bertanya-tanya dalam hati, mengapa ayam berkokok pada jam seperti ini. Dalam beberapa kepercayaan di berbagai daerah, ayam yang berkokok di tengah malam sering dikaitkan dengan pertanda tertentu. Pikiran ini membuatnya sedikit gelisah. Ia pun menyampaikan kegelisahannya kepada teman-temannya yang masih terjaga, dan mereka mulai membahas mitos yang berkaitan dengan suara ayam di malam hari. Sinta, dengan sikapnya yang santai, menepis kekhawatiran itu dan menyuruh mereka untuk tidur. Dengan sedikit enggan, mereka pun akhirnya memutuskan untuk kembali tidur. Akan tetapi, sekitar pukul 1 dini hari, Mbak Lana kembali terbangun. Ini sebenarnya bukan hal aneh baginya, karena ia memang sering terbangun pada jam-jam seperti itu sebelum akhirnya kembali tidur. Tetapi, kali ini sesuatu terasa berbeda. Saat membuka mata dan melihat ke atas, ia sempat terkejut karena mendapati langit-langit kamar yang terlihat asing baginya. Butuh beberapa detik baginya untuk mengingat bahwa ia sedang menginap di rumah Rara. Ia pun menoleh ke samping dan melihat Rara serta Sinta masih tertidur pulas. Akan tetapi saat matanya beralih ke arah pintu, ia langsung tersentak dan berteriak. Di dekat pintu kamar, tampak seekor ayam jago berukuran tidak wajar. Ukurannya jauh lebih besar dari ayam biasa, hampir sebesar seekor kambing, dengan postur yang menyerupai burung kasuari. Sosok ayam raksasa itu duduk dengan tenang di lantai, membuat Mbak Lana semakin ketakutan. Spontan, ia memanggil nama teman-temannya dengan suara panik. Teriakannya langsung membangunkan Rara dan Sinta, yang segera beranjak dari tempat tidur mereka. Rara dan Sinta bergegas melihat ke arah yang ditunjuk oleh Mbak Lana, tetapi mereka tidak melihat apapun. Mereka mencoba menenangkannya, meyakinkannya bahwa mungkin ia hanya bermimpi atau setengah sadar. Namun, bagi Mbak Lana, pengalaman itu terasa sangat nyata. Ia merasa benar-benar melihat sosok ayam raksasa itu dengan mata kepalanya sendiri. Meski masih ketakutan, ia mencoba menarik napas dalam dan menenangkan diri. Saat kembali melihat ke arah pintu, ayam itu sudah menghilang. Rara berusaha meyakinkan bahwa mungkin itu hanya bayangan mimpi yang terbawa ke alam sadar. Meski begitu, Mbak Lana tetap merasa tidak tenang. Perasaan gelisah masih menghantuinya, dan akhirnya mereka bertiga berusaha untuk tidur kembali. Beberapa saat kemudian, Sinta yang masih belum sepenuhnya terlelap, tiba-tiba teringat sesuatu. Ia pun bertanya kepada Mbak Lana, apakah kejadian itu ada hubungannya dengan suara ayam yang mereka dengar sebelum tidur? Pertanyaan itu membuat Mbak Lana kembali terjaga dan berpikir. Ia pun merasa merinding, mengingat bahwa suara ayam itu terdengar begitu nyata, dan kini ia melihat ayam dengan ukuran tidak wajar. Sinta semakin menambah kecemasannya dengan mengatakan bahwa mungkin ayam yang mereka dengar tadi adalah ayam yang sama dengan yang dilihat Mbak Lana. Ketakutan semakin menyelimuti suasana kamar. Mbak Lana semakin meringkuk di antara kedua temannya.
Sementara itu, Rara yang merasa kelelahan dengan obrolan yang semakin larut, meminta mereka untuk tidak membahas hal itu lagi dan kembali tidur. Akhirnya, meskipun masih merasa waspada, malam itu berlalu tanpa kejadian lain. Mereka pun tertidur hingga pagi menjelang. Keesokan paginya mereka bangun dengan suasana yang lebih tenang. Mereka hanya menyiapkan sarapan ringan berupa roti dan minuman hangat. Setelah itu, mereka mulai membahas rencana perjalanan untuk hari itu. Siang harinya, mereka pergi berjalan-jalan mengelilingi tempat-tempat menarik di sekitar Gunung Kidul. Mereka menghabiskan waktu seharian di luar hingga sore menjelang, lalu kembali ke rumah untuk beristirahat dan membersihkan diri. Tidak ada kejadian aneh yang terjadi sepanjang hari itu. Malam harinya, sekitar pukul 7 malam, mereka memutuskan untuk keluar makan di luar. Setelah menikmati makan malam, mereka kembali ke rumah sekitar pukul 9. Malam itu, mereka memutuskan untuk bersantai di lantai 2. Di sana, terdapat sebuah jendela besar yang menghadap ke rumah tetangga. Rumah di sebelah itu memiliki bangunan lantai 2 dengan balkon yang langsung menghadap jendela rumah Rara. Saat itu, Rara mengeluh bahwa keberadaan balkon tersebut cukup mengganggu karena membuat suasana kurang nyaman dan terasa kurang privat. Namun mereka tetap menikmati suasana malam sambil mengagumi bulan yang tampak terang di langit. Ruangan di dalam rumah mereka matikan lampunya, membuat mereka tidak terlalu terlihat dari luar. Sekitar pukul 9:30 malam, mereka mendengar suara pintu yang terbuka dari rumah sebelah. Suara derak pintu itu cukup jelas terdengar di kesunyian malam. Mereka pun menyimpulkan bahwa mungkin tetangga mereka sedang keluar rumah. Karena penasaran, Mbak Lana mengintip melalui celah gorden. Apa yang dilihatnya membuatnya terdiam sejenak, lalu memanggil teman-temannya. Di rumah sebelah, seorang bapak-bapak berdiri di balkon. Ia mengenakan kaos singlet putih dan sarung, sementara di tangannya ia memegang seekor ayam jago. Yang lebih mengejutkan, di tangan satunya ia menggenggam sebilah pisau. Dan kemudian, mereka melihat bapak di balkon rumah sebelah sedang menyembelih ayam dengan cara yang tidak biasa. Leher ayam itu didekatkan ke besi pelindung balkon, lalu dengan cepat dipotong di sana. Besi itu seolah menjadi tatakan pemotongan, dan darah ayam pun mengalir membasahi permukaan balkon. Mbak Lana, Rara, dan Sinta terkejut bukan main. Mereka bertanya-tanya dalam hati, apakah bapak itu sedang melakukan ritual tertentu? Mengapa cara menyembelihnya begitu aneh? Mereka semua perempuan dan dalam keadaan ketakutan hanya bisa berbisik sambil menahan napas. Sinta yang mulai panik berinisiatif untuk menutup gorden, tetapi Rara segera mencegahnya. Ia khawatir jika mereka tiba-tiba bergerak, bapak itu bisa menyadari keberadaan mereka. Akhirnya, mereka memilih untuk bersembunyi di balik gorden, menahan rasa takut yang semakin besar. Setelah ayam disembelih, yang membuat mereka semakin ngeri adalah ketika bapak itu mulai mengoleskan darah ayam ke sisi kanan dan kiri balkon dengan gerakannya yang perlahan. Setelah selesai, bapak itu masuk kembali ke dalam rumah, meninggalkan balkon dalam keadaan berlumuran darah. Ketegangan yang dirasakan oleh ketiga perempuan itu semakin memuncak. Malam itu, Rara akhirnya memutuskan untuk menelepon ayahnya. Dengan suara sedikit bergetar, ia menceritakan kejadian aneh yang baru saja mereka lihat. "Aku mengalami kejadian aneh di sini, Pak," katanya dengan nada penuh kekhawatiran. Ayahnya terdiam sejenak, lalu bertanya, "Kamu mengalami apa di sana?" Rara lalu menjelaskan tentang tetangga sebelah yang baru saja melakukan penyembelihan ayam dengan cara yang tidak biasa. Namun, reaksi sang ayah
membuatnya semakin merinding. Tetangga yang sebelah mana? Rara mengerutkan kening. Itu Pak, tetangga sebelah rumah yang bertingkat, yang balkonnya menghadap rumah kita. Tiba-tiba, suara ayahnya terdengar lebih serius. Memang kamu lagi di mana sekarang? Aku di lantai 2, Pak, jawab Rara. Sekarang juga kalian pindah ke bawah, jangan di lantai 2. Kalau kalian sudah pindah ke bawah, nanti telepon Bapak lagi. Suara ayahnya terdengar tegas. Tanpa banyak bertanya, Rara langsung menutup telepon dan menyampaikan permintaan dari ayahnya kepada Mbak Lana dan Sinta. Tanpa menunggu lebih lama, mereka segera mengemas barang-barang mereka dan turun ke lantai 1. Namun, karena panik, mereka hanya membawa sebagian barang yang mereka perlukan untuk malam itu. Setelah merasa lebih aman di kamar lantai 1, mereka kembali menghubungi ayah Rara. Kali ini, mereka benar-benar ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sebenarnya ada apa, Pak? Kenapa kami tidak boleh di lantai 2? Tanya Rara. Suaranya masih dipenuhi kecemasan. Jawaban ayahnya tetap terdengar menenangkan. Nggak ada apa-apa. Hanya saja, tempat di lantai 2 itu memang kurang nyaman. Rencananya nanti akan Bapak tutup saja. Jadi, hanya karena itu, Pak. Rara masih belum puas dengan jawaban tersebut. Ayahnya menghela napas. Iya, nggak ada apa-apa kok. Tetangga sebelah ya memang begitu, nggak usah dipikirkan. Meskipun penjelasan itu terdengar menenangkan, mereka masih menyimpan banyak pertanyaan. Namun, mereka mencoba berpikir positif dan berusaha untuk tidur. Malam semakin larut dan mereka mulai merasa sedikit lebih tenang. Namun, sekitar pukul 11 malam, telepon Rara kembali bergetar. Ia yang sudah hampir tertidur pun dibangunkan oleh Sinta. Dalam keadaan setengah sadar, Rara melihat nama bapaknya di layar ponselnya dan ia pun mengangkat teleponnya. Suara ayahnya terdengar sedikit lebih cemas kali ini. Mbak Lana dan Sinta yang mendengar nada suara ayah, Rara ikut bangun dan merasa cemas. Rara pun meletakkan telepon dalam mode loudspeaker agar mereka semua bisa mendengar. Kemudian ayahnya pun menjelaskan, sebenarnya Bapak nggak mau bikin kamu takut, tapi ada sesuatu yang harus kamu tahu. Rumah di sebelah itu, sebenarnya nggak ada yang menghuni. Mendengar itu, Rara membelalakan mata dan mulai merasakan ketegangan semakin meningkat. Kalau begitu, siapa yang tadi kami lihat di balkon, Pak? Ayahnya terdiam sejenak sebelum menjawab. Bapak juga nggak tahu. Tapi sudah, nggak usah dipikirkan lagi. Bapak akan minta tolong Pak Gito untuk datang dan menemani kalian di sana. Tak lama setelah itu, mereka mendengar suara gerbang depan terbuka. Pak Gito datang dengan membawa tikar, sarung, dan bantal. Ia kemudian memilih tidur di teras depan rumah. Melihat kedatangan Pak Gito, Rara mengajak Mbak Lana dan Sinta untuk berbicara dengannya. Mereka masih penasaran dan ingin tahu lebih lanjut. Rara mengawali pembicaraan dengan bertanya kepada Pak Gito mengenai telepon dari ayahnya. Ia penasaran apakah ayahnya benar-benar meminta Pak Gito untuk datang menemani mereka. Pak Gito mengangguk pelan, membenarkan bahwa ia memang menerima telepon dan diminta untuk berjaga di rumah mereka. Mendengar hal itu, Rara merasa sedikit lega, meskipun tetap menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan situasi yang mereka alami. Ia pun menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Pak Gito atas kesediaannya menemani mereka, serta meminta maaf jika kehadirannya membuatnya repot. Akan tetapi, Pak Gito dengan santai menjawab bahwa hal itu bukan masalah baginya. Ia bahkan bercerita bahwa terkadang ia memang lebih suka tidur di teras rumah ini jika istrinya sedang marah atau mengomel. Perkataan itu sempat membuat mereka sedikit tersenyum di tengah suasana yang menegangkan. Namun, obrolan itu kembali serius ketika Rara menanyakan tentang rumah sebelah yang dikatakan kosong. Pak Gito membenarkan
bahwa rumah itu memang sudah tidak dihuni selama 7 tahun terakhir. Mendengar pernyataan itu, ketiga perempuan tersebut saling bertatapan dengan raut wajah bingung dan cemas. Mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang seharusnya tidak mungkin terjadi di rumah yang kosong. Dengan suara yang lebih pelan, Rara mulai menceritakan apa yang mereka lihat sebelumnya. Ia menjelaskan bahwa mereka bertiga melihat dengan jelas seorang pria tua mengenakan singlet putih dan sarung, membawa seekor ayam jago serta pisau. Pria itu tanpa ragu menyembelih ayam di balkon rumah sebelah, lalu mengoleskan darah ayam tersebut di besi pagar balkon. Mereka benar-benar menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Pak Gito yang mendengar cerita itu terdiam cukup lama. Raut wajahnya tidak menunjukkan keterkejutan, tetapi lebih kepada kebingungan dan keraguan. Rara, yang semakin penasaran, mendesaknya untuk menjelaskan siapa pria tersebut. Jika rumah itu sudah lama kosong, lalu siapa yang mereka lihat? Pak Gito terlihat gelisah sebelum akhirnya menjawab dengan suara pelan bahwa rumah itu memang kosong dan tidak ada siapa-siapa di sana. Jawaban itu justru membuat ketiga perempuan itu semakin merinding. Jika memang kosong, lalu siapa yang mereka lihat? Apa yang sebenarnya terjadi? Setelah didesak lebih lanjut, akhirnya Pak Gito dengan berat hati mengakui bahwa mungkin yang mereka lihat bukanlah manusia. Ia menjelaskan bahwa rumah itu sudah lama memiliki sejarah mistis. Dan kejadian seperti ini bukan yang pertama kali terjadi. Ia pun menyebutkan bahwa sosok pria tua yang membawa ayam tersebut sudah sering terlihat sejak lama. Rara semakin terkejut ketika Pak Gito mengatakan bahwa kejadian ini telah berlangsung sejak ia masih kecil. Hal itu membuatnya semakin penasaran dan bertanya apakah ayahnya mengetahui hal tersebut. Pak Gito dengan ragu-ragu menjawab bahwa alasan utama ayahnya tidak betah tinggal di rumah itu adalah karena seringnya kejadian aneh seperti ini terjadi. Mendengar jawaban tersebut, Rara mulai kesal. Ia merasa seharusnya diberitahu tentang hal ini sejak awal. Tanpa pikir panjang, ia langsung menelepon ayahnya di Pekalongan. Setelah beberapa nada sambung, suara ayahnya terdengar di ujung telepon. Ia bertanya, apakah ayahnya sudah tidur? Dan ketika sang ayah mengatakan bahwa ia masih terjaga, Rara langsung menanyakan tentang rumah sebelah dan kejadian yang baru saja mereka alami. Reaksi ayahnya menunjukkan bahwa ia memang mengetahui sesuatu, tetapi enggan untuk membahasnya lebih jauh. Ketika Rara terus mendesaknya untuk menjelaskan, ayahnya hanya mengatakan agar ia tidak terlalu banyak bertanya dan meminta Pak Gito untuk tidak menceritakan lebih lanjut. Rara yang merasa kesal dengan sikap ayahnya hanya bisa menarik napas panjang. Ia merasa tidak puas dengan jawaban yang diberikan. Namun, ia akhirnya menyimpulkan bahwa sosok yang mereka lihat memang bukan manusia dan kemungkinan besar adalah makhluk halus yang sudah lama menghuni rumah sebelah. Itulah alasan mengapa sejak Rara kecil, ayahnya tidak pernah betah tinggal di rumah itu. Setelah pembicaraan telepon selesai, mereka bertiga masih merasa tidak nyaman. Namun, karena sudah larut malam dan kelelahan mulai terasa, mereka memutuskan untuk masuk ke dalam rumah dan beristirahat di kamar lantai 1. Mereka berharap tidak ada kejadian aneh lagi malam itu. Namun, sekitar pukul 1:30 pagi, Sinta tiba-tiba terbangun. Ia merasa ada sesuatu yang janggal. Ia pun membangunkan Mbak Lana dengan suara pelan, mengatakan bahwa ia mendengar sesuatu. Mbak Lana yang masih setengah sadar bertanya apa yang terjadi, dan Sinta memintanya untuk membangunkan Rara juga. Mbak Lana pun menggoyangkan tubuh Rara yang akhirnya terbangun dengan mata mengantuk. Dengan suara pelan, ia bertanya apa yang sedang terjadi. Sinta dengan wajah cemas menunjuk ke arah langit-langit rumah, mengatakan bahwa ia mendengar suara langkah kaki di lantai 2. Ketiganya terdiam, mencoba menangkap suara yang dimaksud. Beberapa detik kemudian, suara itu terdengar lagi,
Langkah kaki yang cukup jelas, seperti seseorang yang berjalan cepat atau berlari-lari kecil di lantai atas. Suara itu terdengar berulang kali, membuat mereka semakin merinding. Rara mencoba berpikir rasional, mengira bahwa itu mungkin saja suara Pak Gito yang sedang berada di lantai 2. Namun, Mbak Lana dan Sinta masih ragu. Mereka tidak yakin apakah Pak Gito benar-benar masih terjaga dan berjalan-jalan di lantai atas pada jam segini. Meskipun merasa cemas, mereka memutuskan untuk tidak terlalu memikirkannya. Rasa kantuk yang masih kuat membuat mereka mencoba mengabaikan suara tersebut dan kembali tidur. Dan tiba-tiba, suara itu kembali terdengar, langkah kaki berat yang semakin mendekat. Bunyinya semakin intens, hingga akhirnya terdengar suara laki-laki yang meluapkan kemarahannya dengan lantang. Kata-kata yang diucapkannya begitu mengerikan, hanya satu kata yang terus diulang, "Mati, mati." Ketiganya sontak panik. Ketakutan mulai merayapi tubuh mereka. Rara mendengar temannya berseru dengan nada cemas, bertanya siapa yang mengatakan hal menyeramkan itu. Rara mendadak teringat sesuatu. Pikirannya langsung tertuju ke rumah sebelah yang kosong itu. Dengan perasaan tidak tenang, ia mengusulkan agar mereka keluar dan mencari Pak Gito. Mungkin hanya Pak Gito yang bisa membantu menjelaskan kejadian aneh ini. Mereka bertiga akhirnya memberanikan diri keluar kamar. Dengan langkah tergesa, mereka berjalan menuju pintu utama untuk mencari keberadaan Pak Gito. Namun, saat pintu dibuka, yang mereka temukan hanyalah tikar dan bantal yang ditinggalkan begitu saja. Pak Gito tidak ada di sana. Halaman rumah yang tidak terlalu luas pun mereka telusuri sambil memanggil namanya. Namun tidak ada jawaban. Tidak ada sosok Pak Gito dimanapun. Mereka kembali masuk ke dalam rumah dengan perasaan semakin takut. Begitu berada di dalam, suara itu terdengar lagi. Kali ini, suara marah laki-laki itu berasal dari lantai 2. Bentakan yang begitu keras menggema menyatakan bahwa rumah itu terasa semakin menyeramkan. Namun, bukan hanya itu yang membuat mereka bergidik. Dari lantai bawah, terdengar suara lirih seperti seseorang sedang membaca mantra. Ketiganya membeku. Sinta dengan suara gemetar bertanya, siapa yang sedang melantunkan mantra itu? Mbak Lana pun mengira suaranya terdengar seperti Pak Gito. Mereka berusaha meyakinkan diri, tetapi rasa penasaran semakin besar. Mereka akhirnya memberanikan diri menuju sumber suara yang datang dari bagian belakang rumah. Di sana, mereka menemukan pemandangan yang semakin membuat bulu kuduk berdiri. Pak Gito berada di ruang belakang, lengkap dengan peralatan ritual yang tersusun di hadapannya. Ada piring berisi roti, bunga-bunga yang tertata, serta asap kemenyan yang mengepul tipis ke udara. Pak Gito terlihat sedang memusatkan diri, kedua tangannya digerakkan di depan dada sambil melantunkan mantra dengan bahasa yang tidak mereka pahami. Rara dan teman-temannya hanya bisa saling berpandangan. Mereka tidak ingin mengganggu, tetapi keberadaan mereka di situ membuat mereka semakin gelisah. Di lantai 2, suara pria yang penuh amarah masih terdengar jelas, sementara di bawah, Pak Gito tetap membaca mantra dengan hikmat. Mereka takut menyela, khawatir jika ritual itu berhenti sebelum waktunya, sesuatu yang lebih buruk bisa terjadi. Selama 5 menit, mereka hanya berdiri di sana, memperhatikan dengan penuh kecemasan. Akhirnya, Rara memberanikan diri untuk mengeluarkan pesan singkat ke Pak Gito melalui ponselnya. Pak Gito yang tengah berkonsentrasi tiba-tiba tersentak dan langsung menoleh dengan wajah terkejut. Seolah sadar bahwa mereka telah menyaksikan ritual yang seharusnya tidak mereka lihat, ia segera berdiri dan tergesa-gesa membuang semua perlengkapan ritualnya ke tempat sampah. Rara semakin curiga. Sikap Pak Gito yang terburu-buru seolah menyembunyikan sesuatu. Ia pun mengejar dan bertanya mengapa Pak Gito bertindak seperti itu. Namun, sebelum sempat memberikan jawaban,
Suara tawa aneh kembali terdengar dari dalam rumah, semakin menambah ketegangan yang ada. Pak Gito terlihat semakin gelisah. Ia berusaha mengabaikan pertanyaan Rara dan hanya berkata bahwa semua itu bukan masalah besar. Namun, tiba-tiba rumah itu kembali sunyi. Suara di lantai 2 mendadak berhenti. Hanya terdengar suara benda jatuh, entah sendok, entah sesuatu dari logam berdentang keras di dalam kamar. Rara, Mbak Lana, dan Sinta tetap berdiri di teras, sementara Pak Gito terlihat semakin tegang. Dengan suara pelan, mereka kembali bertanya apa yang sebenarnya sedang terjadi. Pak Gito akhirnya mengakui bahwa ia sedang berusaha mengusir sesuatu. Namun, ia merasa makhluk itu tidak mau pergi. Ia telah mencoba, tetapi usahanya tidak membuahkan hasil. Saat mereka masih membicarakan hal itu, tiba-tiba terdengar suara lain dari dalam rumah. Suara laki-laki yang menyeruak begitu tajam ke udara. Kata-katanya hanya satu, "Masuk." Ketiganya langsung menoleh, kecuali Sinta yang terlalu takut untuk melihat. Dari ruang tengah, samar-samar mereka melihat sosok laki-laki berdiri di sana. Sosok itu hanya mengenakan pakaian seadanya, tampak samar dalam cahaya redup. Rara dan Mbak Lana menahan napas, sementara Pak Gito dengan tenang berkata bahwa mereka harus masuk. Namun, ketiga perempuan itu tidak ingin masuk. Mereka menyadari ada sesuatu yang tidak wajar dan mereka merasa lebih aman berada di luar. Pak Gito akhirnya melangkah masuk seorang diri, berdiri berhadapan langsung dengan sosok tersebut. Anehnya, saat berada di hadapan makhluk itu, Pak Gito justru berlutut, seolah menunjukkan sikap tunduk. Rara dan teman-temannya yang mengintip dari luar semakin bingung. Mereka merasa ada yang janggal dengan perilaku Pak Gito. Mereka saling berpandangan, tidak tahu harus melakukan apa. Akhirnya, mereka memutuskan untuk tetap di luar, tidak ingin melihat lebih lama lagi. Sinta bahkan menutup pintu, merasa bahwa semakin sedikit yang mereka lihat, semakin baik. Beberapa saat kemudian, Pak Gito keluar dari rumah dan dengan suara tegas meminta mereka masuk. Ketiga perempuan itu saling berpandangan dengan ragu. Mereka tidak ingin masuk, tetapi nada suara Pak Gito kali ini berbeda. Ada sesuatu dalam suaranya yang terdengar lebih tegas, hampir seperti perintah. Mereka pun menolak, meminta agar tidak dipaksa masuk. Namun, tiba-tiba Pak Gito berubah nada, suaranya terdengar semakin memaksa. Rara mulai merasa ada sesuatu yang salah. Ia mencoba untuk menenangkan keadaan, tetapi sebelum ia sempat berbicara, Pak Gito tiba-tiba berteriak, suaranya menggema di udara malam. Ketiganya semakin ketakutan. Tidak tahu harus berbuat apa, mereka mencoba tetap berada di luar. Namun, tiba-tiba Sinta berlari, masuk tanpa berkata apa-apa. Kedua temannya yang masih di luar hanya bisa tertegun, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Mereka memanggil namanya, namun Sinta tidak menjawab, seolah ada sesuatu yang menariknya masuk ke dalam rumah itu. Rara dan Mbak Lana yang masih ragu, akhirnya tidak punya pilihan lain selain mengikuti langkah Sinta. Mereka tahu, di luar pun tidak ada yang bisa membantu. Dengan perasaan was-was, mereka melangkah masuk ke dalam rumah itu, mencoba menahan ketakutan yang semakin mencengkeram. Begitu mereka berada di dalam, sosok laki-laki tadi sudah tidak terlihat lagi, seolah menghilang begitu saja. Pak Gito yang kini terlihat semakin berbeda dari sebelumnya meminta mereka untuk duduk dan tetap diam. Suaranya terdengar lebih berat, seakan bukan dirinya yang berbicara. Ia mulai berjalan perlahan mengitari mereka bertiga, sorot matanya penuh dengan sesuatu yang sulit diartikan. Mbak Lana merasa bahwa mereka seolah sedang disandera, terjebak dalam situasi yang sama sekali tidak mereka mengerti. Ketegangan semakin meningkat ketika Pak Gito bertanya apakah mereka tahu siapa yang sebenarnya menunggu rumah itu. Tidak ada yang bisa menjawab, mereka hanya saling bertukar pandang dalam kebingungan.
Ia kemudian meminta mereka untuk melihat ke lantai 2. Dengan perasaan ragu, mereka pun menoleh ke atas. Begitu mata mereka tertuju ke lantai 2, rasa takut seketika melumpuhkan tubuh mereka. Di sana, berdiri sosok pocong dengan mata merah menyala, memandang langsung ke arah mereka dari pinggiran lantai atas. Tanpa berpikir panjang, mereka langsung melarikan diri. Dalam kepanikan, mereka menabrak kursi dan berbagai benda di dalam rumah, tidak peduli dengan apapun yang ada di sekeliling mereka. Keluar dari rumah, mereka berlari tanpa tujuan, hanya ingin mencari pertolongan. Suasana masih cukup gelap, tetapi beberapa toko di sekitar sudah mulai bersiap untuk buka. Mereka akhirnya bertemu dengan seorang ibu yang tampaknya hendak menata dagangannya. Dengan napas terengah-engah, mereka meminta bantuan, membuat si ibu terkejut dan bertanya apa yang telah terjadi. Setelah berusaha menenangkan diri, mereka menjelaskan bahwa mereka baru saja mengalami kejadian mengerikan di rumah yang mereka tempati. Mendengar penuturan mereka, si ibu terlihat sedikit tercengang. Ia membenarkan bahwa rumah itu memang sudah lama kosong, tidak ada yang berani tinggal di sana. Saat mendengar bahwa mereka juga mengalami perubahan sikap aneh dari Pak Gito, si ibu tampak heran karena ia mengenal Pak Gito sebagai seseorang yang baik. Namun, ia tidak bisa memberikan banyak penjelasan. Rara yang masih gemetar akhirnya memutuskan untuk menelepon ayahnya. Dengan suara bergetar, ia menjelaskan apa yang telah terjadi, termasuk perubahan sikap Pak Gito dan sosok misterius yang mereka lihat di lantai 2. Ayahnya terdengar terkejut dan segera meminta mereka untuk jangan dulu masuk rumah itu dan mencari tempat yang lebih aman. Tanpa pikir panjang, Rara langsung memesan kamar hotel. Ia tidak peduli dengan biaya yang harus dikeluarkan, yang terpenting adalah mereka bisa tidur dengan aman. Pagi itu juga, mereka pindah ke hotel dan menginap di sana selama 2 hari. Sementara itu, ayah Rara datang ke kota tersebut dan menemui Pak Gito. Saat bertemu, Pak Gito mengaku bahwa ia tidak mengingat apapun yang terjadi pada malam sebelumnya. Ia merasa seperti kehilangan kesadaran tadi malam, seolah bukan dirinya yang mengendalikan tubuhnya. Ayah Rara akhirnya menjelaskan bahwa sejak lama rumah sebelah memang bermasalah. Rumah itu telah kosong selama bertahun-tahun karena seluruh anggota keluarga pemilik rumah tersebut meninggal dalam waktu yang berdekatan. Kejadian itu dianggap tidak wajar, sehingga rumah itu tidak pernah lagi dihuni. Sosok laki-laki yang mereka lihat adalah manifestasi dari pemilik rumah yang sudah meninggal, dan wujud pocong di lantai 2 diyakini merupakan bentuk lain dari sosok tersebut. Ia juga mengungkapkan bahwa dahulu dirinya pernah memiliki urusan bisnis dengan pemilik rumah tersebut. Namun, ketika menyadari bahwa pria itu menempuh jalan yang salah dan menggunakan cara-cara yang tidak benar, ia memilih untuk menjauh dan menyelamatkan keluarganya. Itulah alasan mengapa mereka akhirnya pindah ke Pekalongan. Ayahnya awalnya berharap bahwa kunjungan Rara ke sana tidak akan mengalami gangguan. Namun, ternyata makhluk itu masih ada dan terus mengganggu siapapun yang berada di rumah tersebut. Pak Gito, yang tampaknya tidak memiliki niat buruk pun, ikut terpengaruh oleh kehadiran makhluk tersebut. Saat ditanya apakah ia berpura-pura atau hanya berakting, Pak Gito dengan nada sedikit tersinggung menyatakan bahwa dirinya benar-benar tidak sadar atas apa yang telah terjadi. Ritual yang ia lakukan pada malam itu sebenarnya tanpa rencana. Ia hanya mencoba mengusir makhluk tersebut dengan cara yang ia pikir bisa berhasil. Bahkan, sesajen yang ia siapkan hanya berasal dari bunga-bunga yang ada di halaman rumah, dan ia menggunakan apapun yang tersedia di rumah itu. Namun, alih-alih berhasil, ia justru merasakan tubuhnya dikuasai oleh sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan. Beruntungnya, tidak ada kejadian lebih buruk yang terjadi pada mereka bertiga. Mereka akhirnya memutuskan untuk tidak kembali ke rumah itu. Setelah 2 hari menginap di hotel, mereka bersama Pak Gito dan ayah Rara kembali ke rumah
hanya untuk mengambil barang-barang mereka. Dengan langkah cepat, mereka mengemas semua barang yang mereka tinggalkan, lalu pergi dari tempat itu tanpa menoleh ke belakang lagi.